Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, perkenalkan, nama Ibu Nisa Hidatul Fitri, NIM 2019 115027, mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD semester 5, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Surabaya, dengan dosen pengampu Ibu Lili binti Mirnawati, SPDI MPD. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia SD kelas 3, tema 2 yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 2. Nah, di sini sebelum pembelajaran Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang hadir bilang hadir ya. Salsa hadir? Ya, hadir. Intan hadir? Ya. Azril hadir? Hadir Bu? Ya. Tian hadir? Hadir. Jessica hadir? Bobby? Bobby kemana? Oh, Bobby sakit, jadi Bobby tidak hadir ya anak-anak. Bobby sakit. Nah, kita doakan semoga teman kita yang sakit cepat sembuh dan segera kembali ke kelas agar bisa mengikuti pelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dalam pembelajaran nanti kita diberi kelancaran saat belajar sehingga dapat menyerap pelajaran yang akan kita lalui hari ini. Nah, untuk kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu 3.8, menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. 4.8, memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita lalui hari ini yaitu, nah, setelah mendengarkan teks dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon, siswa mampu mengidentifikasi unsur intrinsik yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. Dan setelah mendengarkan teks dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat. Nah, selanjutnya yaitu pokok pembahasan. Untuk pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini ada pengertian dongeng, fungsi dongeng, unsur intrinsik dongeng, video dongeng, dan kesimpulan. Lanjut, yaitu pengertian dongeng. Nah, di sini ada yang tahu apa sih dongeng itu? Apa? Iya, Mbak Salsa, apa? Cerita. Iya, cerita apa? Iya, cerita yang tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Serta dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi atau tidak nyata dan penuh khayalan serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Selanjutnya ada fungsi dongeng. Ada yang tahu fungsi dongeng untuk apa?
tidak ada yang tahu. Baik, kita bahas. Jadi, fungsi dongeng adalah untuk menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik bagi para pembacanya, serta sebagai hiburan bagi pembaca atau yang mendengarkannya. Nah, selanjutnya ada unsur intrinsik dongeng. Ada yang tahu? Iya, Mbak Jessica, itu Bu. Iya, ada tema, ada alur, dan lainnya. Kita bahas ya. Jadi, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam cerita dongeng. Adapun unsur intrinsik dongeng yaitu, nah tadi ada yang benar yang disebutkan oleh Mbak Jessica, yaitu ada tema, latar, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang, majas atau gaya bahasa, serta amanat atau pesan moral. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Apa sih tema itu? Apa sih alur itu? Ada yang tahu tema apa? Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Nah, contoh tema dongeng yaitu seperti dongeng persahabatan, keluarga, dan lain-lain. Selanjutnya ada latar. Ada yang tahu latar itu apa? Iya, Mas Azril, apa? Tempat, iya. Jadi, latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Adapun contoh latar yaitu ada latar waktu, yaitu seperti sore hari, pagi hari, latar tempat seperti di sungai, di sekolah, di rumah, atau di kebun binatang, dan lainnya. Serta latar suasana, yaitu seperti suasana yang mencekam, menakutkan. Selanjutnya yaitu alur. Nah, alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Nah, tokoh. Ada yang tahu tokoh? Iya, tokoh adalah seseorang yang ada dalam cerita dongeng. Nah, benar sekali Mas Dian. Jadi, tokoh adalah para pelaku dalam sebuah dongeng. Bisa hewan, manusia, tumbuhan yang telah diberi nama, dan lain-lain. Selanjutnya ada penokohan. Nah, penokohan ini adalah karakter atau watak tokoh, seperti misalnya ya, baik hati, suka menolong, suka mencuri, terus marah-marah, dan lainnya. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Yang terakhir yaitu ada amanat atau pesan moral, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembaca atau para pendengarnya sebagai pelajaran yang dapat diambil dalam sebuah cerita dongeng. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai video dongeng. Jadi, anak-anak di sini simak video dongeng berikut ini ya. Dan selamat menonton. Disimak baik-baik, dilihat dan didengarkan agar dapat menjawab pertanyaan yang akan Ibu kasih. Dongeng yang akan kita baca kali ini adalah Pengembara dan Sebuah Pohon. Anak-anak simak ya dongengnya. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di siang hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini.
Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali. Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali?" Nah, setelah kalian tadi telah mendengarkan atau melihat video dongeng yang telah Ibu tampilkan, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian tentang video tadi. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Ibu memberikan pertanyaan? Di sini Ibu memberikan pertanyaan, apakah kalian menyimak video dongeng memperhatikan dengan baik? Jadi, pertanyaannya adalah, ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon. Di sini ada yang tahu apa pesan tadi pada dongeng tersebut? Ada yang mau menjawab? Ayo, siapa yang mau menjawab? Iya, Mbak Intan, apa? Selalu bersyukur. Iya, benar. Ada yang lain? Iya, Mas Tian, apa? Tubuh. Iya, selalu bersyukur dan menyayangi sesama tumbuhan. Ya. Nah, bagus. Jadi anak-anak di sini tadi menyimak videonya dengan baik karena dapat menjawab pertanyaan yang telah Ibu kasih. Jadi Ibu akan memberikan pesan yang pada dongeng tersebut. Jadi pesannya adalah pentingnya bagi kita untuk selalu bersyukur. Nah, sikap bersyukur ini dapat ditunjukkan dengan cara menyayangi dan menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita, baik tumbuhan, hewan, dan lainnya. Nah, kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini yaitu dengan Ibu menjelaskan tadi, teman-teman atau anak-anak dapat menyimak materi hari ini sehingga anak-anak mengetahui tentang pengertian dongeng, unsur-unsur dongeng, unsur intrinsik dan lainnya. Dan setiap cerita dongeng pasti memberikan pesan moral yang baik kepada para pembacanya. Nah, pembelajaran kali ini telah selesai. Nah, Ibu di sini memberikan pekerjaan rumah kepada kalian. Ya, evaluasi pembelajaran. Di sini ada 8 soal. Nanti kalian tulis dalam buku dan dikumpulkan melalui WhatsApp, ya. Difoto ya, terus dikumpulkan ke Ibu. Nah, pembelajaran telah selesai. Nah, setelah pembelajaran selesai, alangkah baiknya kita berdoa selesai belajar. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin. Semoga dengan pembelajaran kali ini anak-anak dapat menyerap ilmu yang telah Ibu sampaikan. Dan jangan lupa dikerjakan pekerjaan rumah yang telah Ibu berikan tadi. Dikumpulkan besok ya, terakhir jam 12 siang. Jangan lupa ya anak-anak. Demikian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Demikian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.